Episode 143. Suamiku pria lumpuh. Seminggu setelah sembuhnya Reza, ia telah ceria seperti biasa, dan bekerja keras seperti sedia kala. Apalagi, ketika pemandangan indah selalu menyambutnya di sana. Pagi banget. Tumben? Tanya Siva, yang masih menyisir rambut Bagas di kamarnya. Iyalah, sekarang kan udah ada temennya di kantor. Siapa? Tanya Bagas, memicingkan mata. Ada deh. Makanya ke kantor, nanti. Ketemu. Ajak Reza. Udah. Paling males sama sebuah teka-teki absurd seperti ini. Keluh Bagas. Reza lalu meraih kursi roda Bagas, dan membawanya ke ruang makan sementara Siva membersihkan diri. Siapa? Tanya Bagas lagi. Si rambut Emi. Dia kerja jadi OB di sana. Gak apa-apa, kan? Dia masuk sendiri, atau karena lu? Dia daftar sendiri, tes sendiri, dan semua sendiri. Sumpah, gue gak ada campur tangan. Jawab Bagas, singkat. Mama dan Papa telah datang, hanya tinggal menunggu Siva. Mereka pun mengobrolkan mengenai perusahaan di meja makan. Wajar, karena memang mereka tak mempunyai banyak waktu bersama. Kliting. HP Reza berbunyi. Ia melihat isi pesan, dan memberitahukannya pada Bagas. Lu, diminta ke kantor. Ucap Reza. Siapa yang meminta? Katanya, atas permintaan para anggota Dewan Perusahaan. Mereka membawa dokter dan ingin memeriksa secara langsung. Dengan kata lain, ada yang meragukan tentang kondisiku. Jawab Bagas, tampak tenang. Iya, terakhir mereka membahas kau yang bisa berbicara. Meski ku bilang belum lantang. Bagus. Nanti aku akan menyusul bersama Siva. Kalian berangkat saja dulu. Jawab Bagas. Siva pun datang. Ia langsung duduk dan menjalankan rutinitasnya seperti hari biasa. Baginya, Bagas tak manja. Tapi ia tahu jika mereka hanya memanfaatkan momen, yang mungkin sebentar lagi akan hilang. Biar Mas makan sendiri. Iva cepat makan, lalu kita bersiap ke kantor. Ucap Bagas, meraih piring nasinya. Siva hanya mengangguk, dan menyantap sarapannya dengan cepat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mama, Papa dan Reza pamit. Tinggal Bagas dan Siva yang mengganti pakaian mereka di kamar. Siva memakaikan Bagas pakaian formalnya, dengan jas dan celana yang serba hitam. Tak lupa, sepatunya yang menambah elegan penampilannya saat ini. Siva mengenakan dress hitam, senada dengan Bagas. Tampilannya kasual, dengan segala aksesoris cantik yang ia pakai. Rambutnya diikat rapi, tapi Bagas membukanya. Lah, kenapa nggak boleh ikat rambut? Protes Siva. Bagas hanya diam. Ia menunjuk beberapa bekas kismark hasil pertarungan mereka tadi malam. Makanya, jangan asal gigit. Omel Siva. Tapi kamu suka. Goda Bagas. Siva hanya menggigit bibir, pipinya memerah seperti tomat matang yang begitu ranum. Udah malah bahas itu. Sergahnya. Bagas membalas senyum istrinya. Ia pun tampak begitu bahagia, karena perlahan semuanya membaik. Hanya tinggal menunggu waktu, kakinya bisa menapak, dan akan segera dapat berjalan menghampiri Siva dimanapun ia berdiri. Mereka keluar, Farhan pun menghampiri untuk mengambil alih Bagas dan kursi rodanya. Ia pun naik, dan membawa kedua majikannya itu menuju perusahaan besar mereka. Bagas, tak bersama kalian? Tanya salah seorang anggota dewan. Tidak. Dia sebentar lagi datang. Persiapkan saja ruangan,
dan dokter yang kalian pilih. Bagas siap, dengan segala tes yang ada. Jawab Mama Ayu yang kesal. Mereka hanya mengangguk, dan kemudian masuk ke sebuah ruangan yang telah dipersiapkan. Entah siapa yang mempengaruhi, sampai mereka tiba pada titik curiga, jika Bagas hanya bersandiwara. Ataupun, banyak kesembuhan yang Bagas alami, tapi ia masih diam saja. Karena bagi mereka, sesakit apapun Bagas, ia harus tetap kuat dan memimpin perusahaan langsung. Dan bagi yang memanfaatkan keadaan, maka itu akan menjadi jalan untuk menggeser posisi Bagas, karena jika Bagas berbohong, maka akan dikenakan sanksi yang begitu tinggi oleh semua orang. Episode 144. Bagas tiba di kantor, disambut dengan semua orang yang memang ada di pihaknya. Mereka memberi salam, bahkan menggantikan Farhan dan Siva untuk membawa Bagas masuk. Apakah benar, jika Bapak sudah mulai bisa bicara? Ya, saya bisa. Tapi masih terbatas. Jawab Bagas. Tak lupa, Siva pun mereka interogasi sebisa mungkin agar jujur dengan keadaan Bagas. Tapi, mereka lupa, jika kedua pasangan ini adalah pasangan yang memiliki satu jiwa dalam dua tubuh. Jawaban mereka sama, dan begitu meyakinkan karena Siva dapat menjelaskannya secara medis. Bagas dipindahkan lagi ke ruangan lain. Ia menjalani pemeriksaan oleh dokter yang begitu asing baginya. Nyaris menolak, tapi mereka mendesak. Hingga ia pun harus menuruti, dengan Siva tetap di sampingnya. Buka bajunya, akan kami periksa tulang belakangnya. Dengan cara apa? Kalian tak punya alatnya. MRI atau ronsen? Sergah Siva. Saya dokter senior, dan saya bersertifikat. Ucap sang dokter. Dokter bersertifikat, dokter berpengalaman atau bahkan dokter yang sudah menangani lebih dari 1000 pasien pun, harus bekerja sesuai dengan sop tugas Siva. Jangan halangi tugas saya. Kamu diam saja, duduk di pojokan. Kamu hanya bisa merawatkan. Saya perawat, saya juga bersertifikat. Jika memang Bapak berani, tunjukkan sertifikatnya. Balas Siva. Sertifikatnya kemana-mana. Gila kamu. Tawa sang dokter mengejek. Beraninya bilang istri presidir gila. Dokter suruhan siapa ini? Cek semuanya. Surat izinnya, sertifikatnya. Semuanya. Setelah itu, berikan pada saya. Pinta Siva dengan suara lantang. Reza tak hadir di sana, begitu juga dengan Mama dan Papa. Sementara Bagas, masih harus banyak diam untuk penyamarannya. Semua langsung bertindak atas suruhan Siva. Sang dokter dan beberapa asistennya mulai tampak panik dan diam di sudut ruangan. Siva pun kembali memakaikan pakaian Bagas dengan rapi. Suruhan? Siapa, kalian? Tanya Bagas. Kami. Disuruh. Ibu, ini data-data dokternya. Ternyata, dia dokter yang sudah dipecat karena melanggar sumpah. Ucap seorang staf yang datang. Bawa dia, langsung serahkan ke polisi. Dia pikir, bisa main-main sama saya. Hah, Humairah gitu loh. Ucap Siva, dengan mengibaskan rambutnya. Bagas lagi-lagi hanya tersenyum, sembari menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya itu. Fa, balik ke ruangan. Pinta Bagas. Suasana kembali ricuh, dan sepertinya masalah terus berkembang bagai benang kusut yang sulit dikembalikan ke bentuk awal. Reza yang sibuk, harus kembali disibukkan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa, dokter gadungan masuk ke perusahaan ini, dan memeriksa Bagas barusan?
Kalian gak ngecek dulu, mengenai dokternya. Amuk Reza. Semua hanya tertunduk lesu, tak dapat menjawab apapun. Meski akhirnya anggota dewan kita akan habis. Tapi saya tak akan berhenti, hingga semuanya terungkap. Ancam Reza, mewakili Bagas. Hari ini, beberapa anggota yang merekomendasikan sang dokter, ikut dengan dokter tersebut ke kantor polisi. Semua bekerja sama, membuat data palsu, agar dokter gadungan dapat memanipulasi keadaan Bagas, dan bahkan berniat menyakitinya. Tampak, dengan beberapa obat yang mereka bawa di dalam tas. Ini racun. Dia dapat merusak saraf jika disuntikan pada tubuh manusia. Ucap Siva. Reza hanya mendengkus kesal. Tak menyangka, jika akan separah ini kelanjutan kasusnya. Kecelakaan, penyerangan yang melukai Siva, bahkan sekarang. Semua berakibat fatal. Bukti, dan saksi masih mengarah pada Papa. Tapi, yang kita tahu, bahwa Papa melakukan itu pasti atas perintah orang lain. Gumam Reza. Sebentar lagi, dia akan muncul sebentar lagi. Dia sudah bertindak sejauh ini, pasti masih banyak rencana dalam pikirannya. Lirih Bagas. Episode 145. Kentor semakin tegang. Tak ada satupun yang berani mengutarakan pendapat hari ini. Mesku Bagas masih banyak diam. Mereka tak menyangka jika Siva pun mempunyai sikap tegas seperti yang dimiliki Bagas. Mau pulang dulu? Tanya Siva. Kalau mau pulang gak apa-apa. Kalian capek, dan aku tak bisa menemani hari ini. Gara-gara hal tadi, semakin banyak pekerjaanku. Ucap Reza. Panggil Ali. Dia dapat diandalkan. Semua hal yang kuberikan pada Pak Bonar, adalah hasil kerja darinya. Ucap Bagas. Ya, nanti aku akan berdiskusi dengannya. Jawab Reza. Siva membawa Bagas keluar. Semua hanya menundukkan kepala menatap mereka berdua. Mata Bagas tampak terus mengawasi sekeliling. Lah faham, masih banyak pengkhianat di luar sana yang mengincarnya. Siva dan Bagas telah masuk ke dalam mobil, dan Farhan membawanya langsung pulang. Sampai di rumah, Siva langsung mengganti pakaian Bagas dan mempersiapkan makan siang untuknya. Sedangkan Bagas, mulai dengan layar HP-nya. Tatapannya fokus, dan menyelidiki tentang apa yang baru terjadi padanya. Makan dulu, Mas. Tawar Siva. Obat tadi itu, obat apa? Tanya Bagas. Itu, obat yang dapat melumpuhkan saraf. Dan kalau diberikan pada Mas, mungkin yang awalnya sembuh akan kembali lumpuh. Jawab Siva, dengan menyuapi suaminya. Obat, yang melumpuhkan otak, ada. Ada? Kenapa? Tanya Siva lagi. Bagaimana? Ciri-ciri orang yang terkena obat itu. Iva kurang tahu, Mas. Emang kenapa? Mungkin, akan seperti orang yang memiliki dua kepribadian. Kadang tenang, kadang juga kasar karena efek obatnya habis. Karena obat itu, kadang berupa obat penenang. Jelas Siva. Bagas mengelus dagu. Ia tampak berpikir keras saat ini. Orang dengan gangguan mental, atau sering dibilang obsesif. Apakah butuh obat penenang? Tanya Bagas lagi. Iya, karena obsesinya itu, akan buat dia berubah-ubah. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Iva makan aja, biar Mas abisin makanan ini sendiri. Ucap Bagas. Siva pun mengangguk, lalu menyantap makan siangnya bersama Bagas di kamar. Bagas seperti tengah menyelidiki sesuatu, tapi Siva belum berani untuk banyak bertanya. Ia memilih fokus, untuk kesembuhan Bagas, suaminya.
Usai dengan makan siang, Siva kembali melakukan rutinitasnya. Ia meraih kaki Bagas, dan memijatnya dengan lembut di beberapa bagian titik. Itu yang diajarkan sang nenek padanya, dulu. Sesekali, ketika Siva menekan di sebuah titik yang mungkin adalah saraf utama, Bagas terlihat meringis kesakitan. Tapi tak apa, Iva senang karena itu merupakan refleks yang baik dari Bagas. Berangsur, dia dapat merasakan apa yang aku lakukan untuknya. Hanya tinggal melatih, agar kakinya dapat bergerak sendiri, lalu berjalan. Mungkin, masih lama. Tapi, seiring berjalannya waktu, itu akan cepat berlalu. Seperti aku, yang tak terasa, telah menjadi istrinya hampir 1 tahun lamanya. Pikir Siva. Iva kenapa senyum sendiri? Tanya Bagas, yang rupanya masih memperhatikan, meski tatapannya di layar HP. Enggak, Iva enggak senyum saja. Ternyata, ketika Iva ngomong, semua diam. Ucapnya, mengingat kejadian di kantor siang tadi. Ia diem. Mereka takut, sama Nyonya Bagas yang tampak mengerikan. Ledek Bagas. Lish. Emang Iva apaan? Tapi jujur, lihat Iva kayak tadi itu keren banget. Bisa juga galak gitu, kirain sama suami doang galaknya. Imbuh Bagas. Makin jadi ngeledeknya. Lirik Siva kesal. Lapun memijat sebuah bagian yang dianggap sakit. Begitu gemas dengan mata yang melotot, begitu kuat hingga Bagas kesakitan. Fa, aku tahu, kalau merespon tandanya bagus. Tapi, jangan seperti ini. Ini, sakit sekali. Pekik Bagas. Melihat wajah Bagas yang langsung pucat, Siva pun diam. Ia menunduk, mengusap dan meniup kaki Bagas lagi dengan begitu lembut. Maaf, kelepasan. Masih sakit? Tanya Siva. Udah lama nggak dicubit, ya? Atau, mau digigit? Lirik Bagas tajam.